Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan NIM R1C124007 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas geologi batuan karbonat. Langsung saja, yang pertama itu adalah latar belakang. Batuan karbonat merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang tersusun terutama oleh mineral karbonat, seperti kalsit atau CaCO3 dan dolomit. Batuan ini umumnya terbentuk dari proses pengendapan material karbonat yang berasal dari karbonat organisme laut seperti karang, moluska, foraminifera, dan alga, maupun dari proses kimia di lingkungan perairan. Lingkungan pembentukan batuan karbonat biasanya berada di wilayah laut dangkal yang hangat, jernih, dan memiliki aktivitas biologi yang tinggi. Yang pertama itu komponen utama penyusun batuan karbonat. Komponen utama penyusun batuan karbonat itu ada 3. Yang pertama butiran karbonat atau grain, di mana butiran merupakan komponen utama yang membentuk kerangka batuan karbonat. Butiran ini bisa berasal dari organisme maupun proses kimia. Contohnya bioklas atau skeletal. Dia seperti fragmen yang organisme seperti karang, moluska, foraminifera, dan alga. Yang kedua itu ada ooid, di mana dia butiran bulat kecil berlapis yang terbentuk dari pengendapan kimia. Yang selanjutnya ada peloid. Peloid ini dia butiran karbonat kecil tanpa struktur internal yang jelas. Yang keempat itu ada intraklas, di mana dia pecahan sedimen karbonat yang telah mengeras lalu terpecah kembali. Selanjutnya ada matriks atau mikrit, di mana mikrit adalah lumpur karbonat yang sangat halus yang berada di antara butiran. Dia itu ciri-cirinya ukurannya sangat halus, lebih kecil dari 4 UPM. Berfungsi sebagai pengikat alami antar butir. Biasanya terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat di lingkungan laut tenang. Selanjutnya ada semen atau sparit. Sparit ini adalah kristal kalsit yang lebih kasar yang mengisi rongga atau pori di antara butiran. Ciri-cirinya dia kristalnya relatif besar dan jernih, terbentuk pada proses diagnesis setelah sedimen mengendap, berfungsi merekatkan butiran menjadi batuan yang kompak. Selanjutnya ada skeletal. Skeletal adalah butiran karbonat yang berasal dari sisa rangka organisme yang mengandung kalsium karbonat. Contoh skeletal dia seperti fragmen karang atau koral, cangkang moluska, foraminifera, alga berkapur, echinodermata. Selanjutnya ada non-skeletal. Non-skeletal itu adalah butiran karbonat yang tidak berasal dari sisa organisme, tetapi terbentuk dari proses kimia atau fisika di lingkungan pengendapan. Contoh non-skeletal dia seperti ooid, peloid, intraklas, dan agregat grain. Lanjut, ciri-ciri. Ciri-ciri skeletal dia yang pertama ada bentuknya sering tidak beraturan karena merupakan pecahan organisme. Yang kedua memiliki struktur biologis seperti pola cangkang atau pori, menunjukkan bahwa batuan terbentuk di lingkungan laut yang banyak organisme. Yang skeletal dia bentuknya seperti lebih bulat atau teratur, tidak menunjukkan struktur organisme, biasanya terbentuk karena presipitasi kimia atau proses. Selanjutnya pengendapan di laut dangkal. Ini contoh gambar skeletal seperti cangkang moluska, koral, dan foraminifera. Selanjutnya dia untuk contoh non-skeletal dia ada peloid, ooid, dan agregat grain. Dia seperti di gambar ini. Selanjutnya mikrit. Mikrit adalah lumpur karbonat yang sangat halus yang memiliki matriks atau pengisi ruang di antara butiran batuan karbonat. Ciri-ciri mikrit dia seperti ukuran butir sangat halus, tersusun dari kristal kalsit yang sangat kecil, biasanya berwarna abu-abu hingga gelap pada batu gamping, dan berfungsi sebagai matriks yang mengikat batuan karbonat. Untuk non-skeletalnya, dia terbentuknya mikrit terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat yang sangat halus di lingkungan laut yang tenang. Hancurannya mikroorganisme atau cangkang organisme kecil yang sangat halus. Untuk contoh mikrit dia seperti pada gambar ini. Ada batu gamping mikrit,
waxstone. Untuk lingkungan pengendapan mikrit biasanya terbentuk di lingkungan yang energinya lebih rendah seperti laguna, laut dangkal yang tenang, dan daerah belakang terumbu. Untuk kesimpulannya, batuan sedimen karbonat adalah batuan yang tersusun terutama dari mineral karbonat seperti kalsit dan dolomit. Batuan ini umumnya terbentuk dari akumulasi sisa organisme laut maupun dari proses pengendapan kimia di perairan, terutama di lingkungan laut dangkal yang sangat hangat dan jernih. Komponen penyusunnya meliputi butiran karbonat atau skeletal dan non-skeletal, matriks, mikrit, dan semen sparit yang bersama-sama membentuk struktur batuan karbonat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.